الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang bunda yang saya cintai, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan selawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, kita akan didoakan oleh para malaikat, akan diberikan 10 kebaikan dari setiap selawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang dapat melihat langsung wajah baginda Rasulullah SAW baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada pertemuan subuh yang berbahagia ini kita masih membaca beberapa ayat ataupun hadis tentang janji pasti dan sudah memasuki ke pekan 68 di mana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Janji pasti kita sudah memasuki pertemuan ke-68 dan pada pertemuan ini kita akan masih membahas tentang ayat-ayat tentang neraka. Kenapa begitu pentingnya kita membacakan ayat-ayat tentang neraka? Karena Allah menginginkan kepada kita untuk bisa mempersiapkan diri kita agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kita kepada neraka. Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita di mana kita dibekali agar kita itu tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Di dalam ayat ini ada beberapa indikator yang akan mengantarkan manusia ke dalam nerakanya, dan neraka tersebut diibaratkan dengan hufratin, dengan jurang. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat mengerikan. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan dirinya untuk jatuh ke dalam jurang. Tidak ada satu orang pun. Namun di sini Allah mengibaratkan bahwasanya seseorang itu akan dimasukkan, akan berada di tepi jurang neraka, hufratin minan nar. Pada saat seseorang berada di tepi jurang neraka, maka ada beberapa hal yang bisa menyelamatkan diri kita agar kita tidak terperosok ke dalam jurang neraka. Ada sebagian orang yang sering melakukan anekdot pada saat dia berada di tepi jurang, maka dia menolong temannya dengan menolaknya ke dalam neraka. Ini merupakan sebuah ungkapan yang paling menyesakkan. Ada orang yang sudah berada di tepi jurang, dia menolong temannya untuk menjatuhkan diri temannya itu ke dalam neraka. Nah, di sini ada beberapa kegiatan sebagaimana yang kita bacakan ayat tadi,
dan itu kita bisa mempersiapkan diri kita agar kita tidak berada di tepi jurang neraka. Yang pertama sekali, Allah mengingatkan kepada kita dengan sebuah ungkapan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka di sini diartikan bahwasanya berpegang teguhlah kalian semuanya bihablillahi jami'a, dengan tali Allah. Di dalam tafsir Kabir Mafatihul Ghaib juz 8 halaman 141, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan yang dimaksud dengan bihablillah tersebut adalah ada dua pendapat yang sangat masyhur. Yang pertama sekali yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-muraddu bihablin huna al-ahdu madhkurun fi qawlihi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa qala illa bihablin minallahi wa hablin minan nas ay bi ahdin, adalah sebuah janji. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Tali Allah itu adalah janji. Kapan kita berjanji kepada Allah? Pada saat kita akan ditiupkan ruh kita oleh Allah ke dalam rahim ibu kita. Allah menanyakan kepada kita semuanya, alastum birabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Dan pada saat itu manusia itu berjanji dan bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Ini yang dimaksud dengan hablun menurut Ibnu Abbas. Dan semua kita berjanji. Tidak ada satu orang pun itu tidak mematuhi terhadap janji Allah mulai pada saat dia berada di dalam rahim ibunya. Coba lihat berapa banyak di antara seorang ibu di saat dia mengkonsumsi makanan. Siapa yang akan mengatur makanan untuk janinnya? Mau sebanyak manapun seorang ibu itu mengkonsumsi makanan, jatah untuk si bayi itu tidak akan pernah lebih. Siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur porsi makanan untuk si bayi tersebut? Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan kita pada saat kita di dalam rahim ibu kita itu adalah sebuah janji dari Allah. Kita mematuhi terhadap perintah Allah. Begitulah ketaatan kita mulai kita di dalam rahim ibu kita. Namun apa yang terjadi? Pada saat seorang manusia lahir, ada yang taat, ada yang bermaksiat. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa untuk selalu mengingatkan diri kita dengan ayat-ayat Allah. Di sini kita mengatakan bahwasanya wa'tasimu, Allah memberi peringatan kepada kita dengan sebuah peringatan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali ikatan Allah. Menurut Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadzal Qur'an hablullah. Dan menurut Ibnu Mas'ud yang dimaksud dengan bihablillah itu adalah Al-Qur'an. Dan ada juga di antara beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tali ikatan Allah itu adalah dinullah, adalah agama Islam. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tali ikatan Allah itu adalah Al-Qur'an dan hadis, sunnah Rasul, dan semua ajaran syariat Islam. Ini yang dimaksud dengan tali ikatan Allah. Ruya an Ibnu Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inni tarikum fikum ats-tsaqalain kitabullahi ta'ala hablum mamdud minas sama'i ilal ard wa itrati ahli baiti. Menurut Ibnu Mas'ud bahwasanya yang dimaksud dengan tali ikatan Allah itu adalah tali yang langsung turun dari langit, yaitu berupa Al-Quran, dan itrati ahli bait, dan apa saja yang dilakukan oleh ahli bait dalam kehidupan mereka sehari-hari, ini adalah sebagai panduan dan pedoman kehidupan kita. Ini yang dimaksud dengan tali ikatan Allah. Ada sebuah cerita yang paling menarik pada saat diriwayatkan dalam sebuah tafsir yang disampaikan oleh Imam Sya'rawi. Pada saat beliau menjelaskan tafsir ini, beliau menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan tali dari langit, berita dari langit.
yang diturunkan ke bumi. Ini merupakan sebuah hablum minallah, bahwasanya tali ikatan dari Allah. Pada saat itu sebuah kejadian penting, Khuzaimah bin Thabit itu adalah salah seorang sahabat Rasul dan pemuka kaum dari Madinah, Aus. Dulunya orang-orang Aus dan Khazraj itu merupakan dua buah suku yang mempunyai dari satu keturunan ibu dan ayah. Mereka itu telah berperang selama 120 tahun lamanya. Terjadi permusuhan antara Aus dan Khazraj 120 tahun lebih. Bahkan ada ulama yang mengatakan peperangan antara Aus dan Khazraj itu sudah mencapai ratusan tahun. Terjadi perselisihan. Dikarenakan apa? Ada Yahudi yang memprovokasi di antara mereka berdua, sehingga mereka terus berperang. Nah, pada saat itu ada orang-orang dari Aus itu membela kepala sukunya, ada orang-orang dari Khazraj itu yang membela kepala sukunya. Khuzaimah bin Thabit itu merupakan salah satu kepala suku yang paling hebat, yang mempunyai pengaruh, dominasi yang paling hebat di kalangan orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Nah, Rasul memberikan gelar kepada Khuzaimah itu dengan gelar orang yang mempunyai kesaksian yang luar biasa. Kenapa? Pada saat Rasul membeli seekor unta dari orang Badui, Arab Badui tersebut tidak mengakuinya. Nabi telah beli unta, tapi orang Arab Badui itu mengatakan, aku tidak pernah menjual kepada Muhammad. Coba bayangkan, itu orang Arab Badui, ya, tungang abih, ya, bandel sekali. Pada saat itu tersebarlah fitnah yang dikelola oleh orang-orang Yahudi di Madinah, bahwasanya Rasul mau mengolah orang Arab Badui. Pokoknya disebarlah kabar itu. Sehingga apa yang terjadi? Khuzaimah mengambil sebuah sikap, kesaksiannya terhadap Rasulullah SAW untuk menghentikan berita fitnah tersebut. Lalu Khuzaimah mengatakan bahwasanya benar Rasul sudah membeli dari orang Arab Badui tersebut dan saya sebagai saksinya. Pada saat itu Rasul mengatakan kepada Khuzaimah, wahai Khuzaimah, bagaimana engkau bersaksi sedangkan engkau tidak berada pada saat aku bermuamalah dengan Arab Badui tersebut? Lalu Khuzaimah dengan mantap menjawab, wahai Rasulullah, kami mempercayai berita yang engkau sampaikan dan berita itu turun dari langit. Masa berita seekor onta yang engkau beli kami tidak bisa mempercayainya? Maka aku bersaksi apapun yang engkau katakan itu adalah sebuah kebenaran, bukan kedustaan. Karena engkau tidak mungkin menyampaikan dusta, karena berita darimu itu adalah berita dari langit. Maka pada saat itu Rasul memberikan sebuah predikat kepada Khuzaimah dengan syahidatain. Kesaksian Khuzaimah itu setara dengan kesaksian dua orang laki-laki. Bayangkan, di saat Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat, ya, Zaid bin Thabit menulis Al-Quran, itu semua ayat yang disampaikan oleh para sahabat itu harus mempunyai dua orang saksi. Siapa yang pernah mendengarkan ayat ini? Dan itu harus disaksikan oleh dua orang para sahabat, kecuali Khuzaimah. Kalau Khuzaimah bersaksi, maka dia cukup satu orang untuk menjadi dua orang saksi. Kenapa? Karena dia mempercayai berita dari langit yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi berita yang membeli seekor unta, karena tidak mungkin bagi para sahabat Rasul itu mengucapkan sesuatu kalimat yang tidak benar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kita itu saling berpecah belah. Annahu nuhiya 'anil ikhtilaf fid din wa dzalika li anna al-haqq la yakunu illa wahid. Bahwasanya kita itu dilarang untuk berselisih di dalam agama, sehingga banyak orang Indonesia itu salah kaprah, ya, mengatakan dengan menyebutkan sebuah statement bahwasanya semua agama itu adalah sama, menginginkan masuk ke dalam surga. Salah. Agama yang benar cuma satu, agama Islam. Jangan pernah sok toleransi, ya, untuk mengakui kebenaran agama lain. Saya tidak akan pernah mau mengungkapkan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan, wala tafarraqu, bermakna apa? Jangan kalian itu berselisih. Tidak ada perbedaan.
Di dalam Islam itu hanya ada satu kebenaran, dinun wahid, bukan adyan. Inna dina indallahil Islam. Sehingga apa? Sehingga perpecahan itu tidak ada perbedaan agama. Agama yang benar hanya agama Islam. Tidak mungkin agama yang lain benar. Walaupun banyak orang yang ingin mengatakan menganggap dirinya agar disebut sebagai tokoh toleransi, tokoh yang yang bermuamalah dengan manusia secara baik, itu salah kaprah. Saya mengatakan itu adalah salah kaprah. Kenapa? Kebenaran itu hanya dari Allah. Cuma kita tidak mengatakan dan kita tidak menjelek-jelekkan agama lain, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang kita harus sampaikan bahwasanya kebenaran yang sebenarnya itu adalah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui ajaran agama terakhir, yaitu adalah ajaran agama Islam. Wala tafarraqu, dan jangan kita saling berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Idz kuntum a'da. Ini cerita yang barusan kita ceritakan. Aus dan Khazraj itu telah bermusuhan selama 120 tahun. Mereka berperang selama itu, berselisih, saling membunuh. Ini adalah sebuah hal yang memang tidak bisa kita mempersatukannya. Tidak akan bisa orang untuk menyatukan antara Aus dan Khazraj. Idz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib disebutkan, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yazalu yarfuqu bihim hatta sakanatul fitnah. Begitu keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke Yathrib, maka fitnah di antara Aus dan Khazraj itu selesai. Kenapa? Ini yang hal yang paling menarik. Kenapa orang-orang Arab itu mau mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan pertama, kalau seandainya kami beriman kepadamu Muhammad, apa yang kami dapatkan? Itu pertanyaan pertama. Rasul menjawab, kalian akan mendapatkan surga beserta isinya yang luasnya melebihi dari jagat raya. Itu jawaban pertama. Setelah itu orang Arab itu menanyakan, terus kamu dapat apa? Sangat logika pertanyaan mereka. Kami dapat apa? Kamu dapat apa? Aku tidak mendapatkan apapun dari materi. Kalian tidak usah memberikan upeti apapun, dan aku hanya menyampaikan risalah agama Allah. Maka pada saat mereka mendengarkan, tidak ada upeti, tidak ada apapun, hanya menyampaikan risalah agama Allah, karena Allah menyayangi kita semuanya. Maka pada saat itu orang-orang Arab mendengarkan perkataan Nabi Muhammad dan mereka beriman. Kenapa? Karena para suku kabilah ini, kepala suku ini, mereka itu mempunyai upeti. Mereka menginginkan pengikut yang banyak. Semakin banyak pengikut, semakin kaya mereka, semakin dominasi kekuatan mereka di dalam sebuah kaum. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kepala suku, namun tidak dimiliki dan tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga apa? Ajaran agama ini adalah fitrah. Setiap manusia yang mendengarkan dan menerimanya, dia akan menerima. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan yang akan kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Hanya kecintaan menyampaikan risalah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa duduk di sini. Sehingga kita bisa berdiam diri di masjid ini tok gara-gara karena kecintaan Rasul kepada kita, agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Maka ini adalah sebuah ajaran agama yang bukan hanya kita yang mau duduk di sini. Kita ajak saudara-saudara kita, kita ajak tetangga-tetangga kita untuk juga bisa mendapatkan hidayah dari Allah tersebut. Wa kana Aus wal Khazraj akhwani lil ab wal karena Aus dan Khazraj merupakan ini adalah saudara seibu dan seayah. Fawaqa'at bainahum al adawah, maka terjadilah permusuhan di antara keduanya. Wa tatawwalatul hurub 120 sanah, dan terjadilah peperangan sehingga mencapai 120 tahun. Ila an atfa'allahu dzalika bil Islam, hingga kemudian Allah memadamkan api permusuhan tersebut dengan Islam. Fal ayah isyaratun ilaihim ila ahwalihim, dan ayat ini menunjukkan bahwasanya inilah tanda kepada mereka Aus dan Khazraj, bahwasanya wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah bagaimana dulu kalian itu bermusuhan, saling berperang selama 120 tahun.
Idh kuntum a'da, dan kalian itu bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karena di dalam ayat Al-Anfal Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau seandainya kalian mau mendonasikan apa yang ada di atas muka bumi dan di langit, ya, mau kalian sedekahkan sejumlah kekayaan yang ada di langit, ya, dan di bumi, ma allafta baina qulubi, maka kalian tidak akan dapat menyatukan antara orang Aus dan Khazraj. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Ini membantah pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya kekuatan dan kemampuan itu semuanya dilakukan oleh manusia tanpa ada intervensi dari Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dan kalian berada pada tepi jurang neraka, fa anqadhakum minha, maka Allah selamatkan kalian. Wa'lam annahu ta'ala lamma syaraha ni'matid dunya dzakara ba'daha ni'matul akhirah. Allah berikan dua buah nikmat. Kalau seandainya kita itu konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Nikmat di dunia, orang yang tidak pernah saling bersaudara maka dia akan bersaudara. Yang dulunya bermusuhan, karena dia mengamalkan dan menerima Islam maka dia menjadi bersaudara. Ini nikmat dunia, nikmat yang paling mahal. Dan nikmat akhirat, mereka akan diselamatkan dari jurang masuk ke dalam neraka. Padahal pada saat itu kalau seandainya Islam tidak datang ke Yathrib, maka mereka apabila mati dalam keadaan kafir. Ini sebuah nikmat. Apabila seseorang itu mengamalkan dan menerima Islam, maka dia akan mendapatkan kenikmatan tersebut di dunia dan di akhirat. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian semuanya, la'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan hidayah. Hidayah itu paling mahal, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Saya berulang kali mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i kalau seandainya beliau mengetahui doa apa yang akan dikabulkan, maka beliau meminta hidayah dan akan diberikan kepada orang-orang yang beliau cintai. Oleh sebab itu jangan pernah menganggap remeh hidayah itu. Saya ingin menceritakan sebuah kisah jamaah dengan masa lalunya yang paling gelap. Tidak usah kita ceritakan bagaimana kriminalitas yang dia lakukan. Dia berzina, semuanya itu sudah pernah dilakukan. Alhamdulillah Allah berikan hidayah tersebut kepada jamaah tersebut. Dan dia mengatakan, Ustaz, saya tidak sanggup tahan. Setiap saya salat itu saya terus menangis. Dia menangis bukan karena takut diazab oleh Allah, bukan takut diazab oleh Allah, bukan karena takut panasnya api neraka, tapi dia menangis itu karena ternyata Allah sangat sayang kepada dia, diberikan hidayah oleh Allah. Ini yang tidak didapatkan oleh teman-temannya. Teman-temannya sudah meninggal dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan selama ini. Dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan, mereka tidak sempat taubat, tidak diberikan hidayah oleh Allah. Maka dia tidak sanggup tahan. Setiap dia berdiri salat, dia akan menangis mengingat bagaimana besarnya nikmat Allah yang diberikan. Dan hari ini berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa lalu, tapi Allah tidak pernah mengazab kita dengan kesalahan tersebut. Allah menutup aib kita semuanya. Tidak dibeberkan oleh Allah kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini salah satu di antara bentuk kecintaan Allah kepada kita. Diberikan kekuatan kepada kita untuk duduk di dalam majelis ilmu. Kalau seandainya bukan karena cinta Allah, kita sudah tidak ada berada di sini lagi. Bahkan kita tidak akan pernah mau melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Ini adalah sebuah nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, selalu minta hidayah Allah itu kepada orang-orang yang kita cintai. Berapa banyak hari ini yang mempunyai orang tua itu masih jauh dari Allahnya. Berapa banyak di antara kita yang mempunyai orang tua kita itu tidak dekat dengan Allah, masih dengan kemaksiatan. Berapa banyak di antara kita yang mempunyai anak dan anak kita itu jauh
dari Allah. Sedih. Saya mendengarkan sendiri bagaimana ungkapan anak kelas 3 SMA itu tidak lagi perjaka di kelas 2 SMA. Di mana peran orang tuanya? Dia sudah menghilangkan masa keperjakaannya di kelas 2 SMA. Di mana peran orang tua? Bagaimana kontrol orang tua terhadap anaknya? Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, pintalah hidayah Allah. Kenapa? Karena ini yang paling mahal. Karena kita akan masuk ke surga bukan sendiri-sendiri, bukan sudah mengkapling surga, orang lain nggak boleh masuk surga. Kita perlu mengajak semuanya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, untuk sama-sama kita bisa memasuki surga Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang mengenai beberapa ayat tentang neraka lagi. Dan inilah salah satu upaya kita agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka dan berada di jurang neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.